Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mungkin teman-teman bisa reak ya. Perkenalkan, nama saya Hurul Anam, saya dari angkatan 24. Di sini saya akan memberikan tentir terkait dengan materi piutang dan wesel. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kalau teman-teman mengisi pretest terlebih dahulu ya. Ini untuk barcode-nya mungkin bisa di scan dulu ya teman-teman. Pengisian selama 5 menit. Aku tunggu dari sekarang. Oke, bener ya yang disampaikan oleh Chandra tadi. Piutang itu adalah hak milik perusahaan yang muncul akibat transaksi di masa lalu dan ditagih dari perusahaan lain gitu atau entitas lain. Nah, di sini penggolongan piutang itu ada 3. Nah, sebenarnya penggolongan piutang itu apa sih? Itu adalah proses untuk pengelompokan piutang berdasarkan jenisnya. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan pengelolaan dan juga pencatatan. Nah, di sini ada 3 jenis ya. Yang pertama itu piutang usaha, wesel tagih sama piutang lainnya. Nah, piutang usaha di sini berasal dari penjualan kredit, terus tidak menggunakan surat perjanjian, dan juga berjangka pendek. Contohnya penjualan barang kepada pelanggan dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu wesel tagih. Nah, wesel tagih ini sebenarnya piutang tapi dengan bukti yang tertulis atau yang kita sebut sebagai wesel. Karakteristiknya itu ada jatuh tempo sama ada bunganya. Contohnya pelanggan menandatangani surat janji bayar. Nah, yang ketiga ini adalah piutang di luar kegiatan usaha kita, yaitu seperti piutang karyawan, piutang bunga, dan juga piutang pajak. Kemudian di materi piutang ini ada yang namanya piutang tak tertagih. Nah, apa itu piutang tak tertagih? Jika sejumlah piutang sudah tidak dapat ditagih lagi, maka piutang tersebut harus dihapuskan dari pembukuan perusahaan. Karena itu bisa menambah aset dan menyulitkan analisis di perusahaan. Nah, contohnya kayak gini. Pada tanggal 21 Januari 2015, piutang dagang pada Johan Yoris tidak dapat ditagih lagi sebesar 6 juta rupiah. Jurnalnya gimana? Penyisian piutang ragu-ragu sebesar 6 juta pada piutang dagang di kredit sebesar 6 juta. Kenapa? Karena penyisian piutang ragu-ragu itu kan bertambah ya di debit gitu. Nah, selanjutnya ada metode penghapusan langsung. Yang pertama, beban piutang ragu-ragu diakui pada saat piutang dagang yang bersangkutan sudah tidak dapat ditagih. Terus, tidak dilakukan penyisihan, tidak diperlukan jurnal penyesuaian untuk penyisihan di piutang dagang pada akhir periode, dan tidak sesuai dengan SAK. Nah, contoh soal penghapusan metode penghapusan langsung. Pada tanggal 31 Maret, bla 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 bla, tidak bisa menagih 10 juta, terlilit pilot dan mencatat di pembukuan bahwa piutang tersebut telah dihapuskan. Namun pada tanggal 10 Desember 2016, PT Makmur Jaya itu mengabari kalau mereka dapat melunasi utangnya ternyata. Terus pelunasan piutang baru dilakukan PT Makmur Jaya pada tanggal 20 Desember 2016. Nah, di sini informasi yang kita dapat itu PT Abadi itu menafsirkan kalau nggak bisa menagih tanggal sebesar 10 juta gitu kan. Nah, di sini jurnalnya penghapusan piutang pada tanggal 31 Maret, jurnalnya itu beban penghapusan piutang pada piutangnya di kredit ya. Lalu saat mereka mengabari itu jurnalnya piutang di debit, dikembalikan lagi piutangnya pada pendapatan lain-lain di kredit. Terus di tanggal pelunasan itu seperti biasa, kas pada piutang, kas kita bertambah, piutang kita berkurang gitu. Nah, yang selanjutnya adalah metode penyisian untuk piutang tak tertagih. Ini caranya itu melakukan estimasi atas jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Setiap akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian untuk menentukan beban piutang ragu-ragu periode. Terus, piutang dagang disajikan di laporan posisi keuangan sebesar nilai realisasi bersihnya. Gitu. Nah, contohnya kayak gini.
31 Desember 2025, PT Maju Jaya memiliki saldo piutang usaha sebesar 300 juta rupiah. Maju Jaya mengestimasi piutang sebesar 40 juta tidak dapat ditagih. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut. Pada debit, itu beban piutang ragu-ragu. Di kreditnya, kita menyisihkan piutang, yaitu di akun penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 40 juta rupiah. Nah, lalu selama tahun 2025, PT Maju Jaya menghapus piutang sebesar 36.750.000, termasuk piutang dari jasa Johan. Nah, penyisihan piutang ragu-ragu memiliki saldo kredit sebesar 3.250.000. Ini ya contohnya. Jadi total piutangnya dihapus itu ada piutangnya Johan Yoris bla 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 bla, itu ke bawah semua di total, diakumulasi hasilnya itu 36.750.000 rupiah. Terus pada tanggal 1 Januari kan kita sudah menyisihkan nih itu 40 juta. Pada Desember saldonya ya 3.250.000 gitu. Jika selama tahun 2025 perusahaan Maju Jaya menghapus piutang tak tertagih sebesar 42.100.000 rupiah, maka penyisihan piutang ragu-ragu akan memiliki saldo debit sebesar 2.100.000. Gini ya, sama di sebelah kiri itu udah diakumulasi semua piutangnya yang dihapus sebesar 42.100.000 rupiah. Terus di sebelah kanan itu saldo awal periodenya yaitu 40 juta. Jadi di akhir periode saldonya itu sebesar 2.100.000 di debit gitu. Nah, sekarang gimana caranya mengestimasi jumlah piutang yang tak tertagih? Yang pertama caranya itu persentase terhadap penjualan. Rumusnya beban piutang ragu-ragu sama dengan persentase dikali penjualan kredit. Ini merupakan beban piutang ragu-ragu periode yang bersangkutan. Nah, ini menambah saldo penyisihan piutang ragu-ragu tanpa memperhitungkan saldo penyisihan piutang ragu-ragu sebelum AJP. Kalau yang satunya itu persentase terhadap piutang dagang. Penyisihan piutang ragu-ragu sama dengan persentase dikali dengan piutang dagang, merupakan saldo penyisihan piutang ragu-ragu setelah penyesuaian. Nah, terus penetapan beban piutang ragu-ragu memperhitungkan saldo penyisihan piutang ragu-ragu sebelum AJP. Nah, contohnya kayak gini. 31 Desember saldo piutang 250 juta, saldo penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 3.250.000 rupiah, dan total penjualan kreditnya sebesar 3 miliar. Diestimasi bahwa 3/4% dari penjualan tersebut tidak dapat ditagih. Nah, beban piutang ragu-ragu sama dengan 3/4% tadi dikali 3 miliar sama dengan 22.500.000 rupiah. AJP-nya gimana? Beban piutang ragu-ragu pada penyisihan piutang ragu-ragu gitu sebesar 22.500.000 rupiah. Sebenarnya akunnya sama ya teman-teman ya, cuman ya gitu nominalnya aja yang beda. Next. Oke. Selanjutnya adalah beban piutang ragu-ragu. Ini di buku besarnya tuh kayak gini ya. Jadi nanti pada Desember 31 di ayat jurnal penyesuaian itu kan muncul 22.500.000 rupiah. Nah, saldonya juga bertambah gitu kan di buku besarnya gitu sebesar 22.500.000 rupiah. Terus kalau yang ini kan mempertimbangkan AJP ya. Jadi sebelum AJP itu 3.250.000 rupiah, terus ditambah setelah AJP itu 22.500.000 rupiah. Akhirnya saldonya setelah AJP, saldo akhirnya itu sebesar 25.750.000 rupiah gitu. Kemudian saldo penyisihan piutang ragu-ragu sama dengan persentase dikali piutang. Analisis umur piutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo. Semakin lama umur piutang, semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertagihnya. Jadi logikanya aja ya, semakin lama manusia ngutang juga semakin gampang lupa ya, semakin gampang hilang gitu, semakin susah untuk ditagih. Nah, perusahaan juga gitu, tapi alasannya nggak lupa ya, tapi adalah alasan lain yang
Mungkin tergantung kebijakan perusahaannya gitu. Nah, contoh daftar umur piutang. Di sini di sebelah kiri itu ada umur piutang, terus di tengahnya itu ada saldonya sebesar dalam nilai juta. Terus ini ada estimasi tidak tertagihnya. Jadi pas belum jatuh tempo yang nggak tertagih itu estimasinya masih 2% yang nggak tertagih. Tapi setelah 1 sampai 30 hari sisa saldonya kan sisa 64.000 nih. Nah, estimasi yang nggak tertagihnya itu udah 5%. Terus lambat laun sampai lebih dari setahun atau 365 hari estimasinya meningkat hingga 80%. Jadi jumlahnya diakumulasi kan sampai yang paling akhir itu 11.200.000. Akhirnya diakumulasi totalnya 26.490.000 rupiah. Nah, jika PT Maju Jaya memiliki saldo kredit untuk penyisihan piutang usaha yang belum diselesaikan sebesar 3.250.000, maka ditambah. Oh, sorry. Ya, maksudnya gini loh. Di saldonya kan tadi 26 juta ya. Nah, 26 juta ini ditambah berapa biar jadi kok gitu sih? 26 juta ini dikurangi berapa? Dikurangi 3.250, terus ditaruh di buku besarnya gitu. Bukan buku besar tapi jurnal perhitungannya. Jadi untuk AJP-nya yang ditulis itu 23.240.000 rupiah gitu teman-teman, bukan yang 26 jutanya ya kalau yang di AJP, tapi yang hasil selisih antara saldonya sama saldo akhirnya, saldo awal sama saldo akhir gitu. Next. Nah, kemudian kalau PT Maju Jaya memiliki saldo debit, dibalik aja. Jadi kalau tadi dikurangi dengan saldo awalnya, kalau sekarang ditambah dengan saldo awalnya. Jadi yang ditulis itu yang udah ditambah ya. Jadi beban piutang ragu-ragu pada penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 28.590.000 rupiah. Gitu teman-teman. Lalu kita akan membandingkan metode penghapusan langsung dengan metode penyisihan. Nah, gimana? Metode penyisihan dan metode penghapusan langsung pada penjualan kredit itu sama. Jadi piutang dagang pada penjualan. Kalau ada akhir periode atau AJP, jurnal penyelesaian, kalau metode penyisihan itu menggunakan beban piutang ragu-ragu pada penyisihan piutang ragu-ragu. Kalau metode penghapusan langsung itu tidak ada AJP di situ. Terus kalau penghapusan piutang dagang yang tidak dapat ditagih itu kalau metode penyisihan itu menggunakan penyisihan piutang ragu-ragu pada piutang dagang. Kalau metode penghapusan langsung aja kita langsung taruh di di akun beban piutang tidak tertagih pada piutang dagang. Lalu penagihan kembali piutang dagang yang sudah dihapuskan. Piutang dagang pada debit, lalu penyisihan piutang ragu-ragunya pada kredit. Nah, kalau untuk metode penghapusan langsung, itu piutang dagang di debit, di kreditnya itu beban piutang yang tidak tertagih. Kemudian untuk kasnya sama. Kalau menerima kas ya kas pada piutang dagang. Itu keduanya sama kok. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang udah masuk ke materi wesel tagih. Aku mau nanya ya ke kalian ya, ke teman-teman, wesel tagih itu apa sih sebenarnya? Izin Kak merupakan janji tertulis yang untuk suatu perusahaan untuk membayarkan sejumlah utang. Nah, bener yang sudah dijelaskan Kevin ya. Jadi wesel tagih itu sebuah semacam surat atau dokumen tertulis yang jadi yang lebih formal daripada piutang dagang gitu. Nah, ini kalau wesel tagih itu lebih formal dibanding piutang dagang. Terus perjanjiannya itu juga tertulis, sama yang terakhir itu ada bunga dan juga ada tempo. Baik itu eksplisit maupun implisit. Dijelaskan secara langsung ataupun tidak langsung. Gitu. Lalu
saat menerbitkan wesel tagih itu ada 3 macam jurnal yang harus kita perhatikan ya, karena beda-beda jurnalnya. Yang pertama itu perusahaan meminjamkan uang, yang kedua penjualan barang dagang, yang ketiga pengganti piutang dagang yang sudah jatuh tempo. Jadi yang pertama meminjamkan uang itu perusahaan jurnalnya wesel tagih pada kas. Kalau menjual barang dagang ya udah wesel tagih pada penjualan. Kalau mengganti piutang dagang ya wesel tagih pada piutang dagang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya karakteristik dari wesel tagih itu sendiri. Yang pertama, jangka waktu dinyatakan dalam hari per bulan garis miring tahun. Nah, yang kedua, tanggal jatuh tempo atau maturity date. Nah, tanggal wesel tagih harus dilunasi itu dinamakan tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, ada bunga atau interest rate. Ini wesel tagih itu ada yang berbunga dan juga ada yang tidak berbunga. Nah, tingkat bunganya itu biasanya dinyatakan per tahun, jadi bukan per bulan tapi per tahun. Yang keempat, nilai jatuh tempo atau maturity value itu sama dengan jumlah yang harus diterima pada saat jatuh tempo. Itu nilai nominalnya dari wesel itu sendiri ditambah dengan bunga yang sudah dihitung. Contoh, jatuh tempo wesel tagih. Wesel tagih diterbitkan tanggal 16 Maret. Jangka waktunya 90 hari. Kapan jatuh temponya wesel tagih tersebut? Tinggal ngitung aja harinya berapa. Misal Maret kan 31 hari. Nah, ini diterbitkan 16 hari, sisa 15 hari. Nah, 16 hari dihitunglah dihitung sampai 90 hari gitu. Hari apa? Tanggal berapa jatuh temponya? Nah, ternyata tanggal jatuh temponya itu 14 Juni. Ya udah 90 harinya itu di tanggal 14 Juni. Berarti jatuh temponya 14 Juni. Selanjutnya wesel tagih berbunga dan tidak berbunga. Kalau berbunga itu perhitungannya nominal, nilai nominal dikali tingkat bunga dikali dengan jangka waktu. Contoh, wesel tagih nilai nominal 2 juta. Tingkat bunga 10%, jangka waktu 90 hari. Perhitungannya kayak gini. 2 juta dikali 10% dikali 90 per 360 sama dengan 50 ribu rupiah. Aku mau nanya lagi ya ke teman-teman, kenapa dikali dengan 360? Kenapa enggak 12? Kenapa enggak? Karena itu dinyatakan per tahun, Mas. Oke, bener banget ya, Kevin. Jadi itu per tahun. Setahun itu kan ada 365 hari biasanya. Ada 364 hari. Jadi dibulatin, kalau menurut PSAK itu dibulatkan menjadi 360 hari biar nggak ada perdebatan bla 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 kayak gitu. Terus yang selanjutnya nilai jatuh tempo atau maturity value sama dengan nilai nominal plus bunganya. Nominalnya tadi seberapa? 2 juta, bunganya itu 50 ribu. Berarti nilai jatuh temponya berapa? 2 juta 50 ribu rupiah. Ini by the way nolnya kurang 1 ya. Oke, selanjutnya contoh akuntansi untuk wesel tagih. Wesel tagih dengan nominal 6 juta berjangka waktu 30 hari, tingkat bunganya 12%. Tanggal 21 November 2015 diterima atas penggantian piutang dagang pada wa.budiman.co. Nah, jurnal saat penerbitan wesel tagih 21 November ini wesel tagih pada piutang dagang biasa lah ya, jurnal standar. Nah, terus pada saat jatuh tempo tanggal 21 Desember kas diterima sebesar 6 juta 60 ribu rupiah. Dikredit wesel tagih sebesar 6 juta dan pendapatan bunganya sebesar 60 ribu rupiah. Nah, tapi jika saat jatuh tempo W.A.Budiman tidak dapat melunasi wesel tagih tersebut, maka jurnalnya piutang dagang, karena kita nggak menerima kas ya, jadi kita anggap piutang dagang sebesar 6 juta 60 ribu rupiah. Lalu wesel tagih sebesar 6 juta dan pendapatan bunga sebesar 60 ribu rupiah. Gitu. Nah, selanjutnya adalah diskonto wesel tagih. Perusahaan menguangkan wesel tagih sebelum jatuh tempo. Misal,
Perusahaan menjual wesel tagih pada bank sebelum jatuh tempo dan atau kepada entitas lain sebelum jatuh tempo. Jika hasil yang diterima lebih besar dari nilai nominal wesel, maka ada pendapatan bunga. Namun, jika hasil yang diterima itu lebih kecil dari nilai nominal wesel, maka ada beban bunga. Nah, diskonto wesel tagih itu rumusnya maturity value dikurangi dengan diskonto perusahaan, diskonto gitu. Itu untuk rumus jumlah yang diterima. Selanjutnya untuk rumus diskontonya itu sama dengan maturity value dikali dengan tingkat diskontonya dikali dengan jangka waktu diskonto. Langsung ke contoh soalnya. Wesel tagih tertanggal 8 April, nilai nominal sebesar Rp1.800.000. Tingkat bunganya 12%, jangka waktu 90 hari. Didiskontokan ke bank pada tanggal 3 Mei dengan tingkat diskonto 14%. Ada dua instruksi di sini. Itulah jumlah yang diterima dan jurnal transaksinya. Nah, perhitungannya kayak gini ya. Jadi nilai nominalnya itu sebesar 1.800.000, bunganya itu 1.800.000 kali 12% dikali 90.000 per 90 per 360 sama dengan 54.000, dan nilai jatuh temponya atau maturity value-nya sebesar pada tanggal 7 Juli sebesar Rp1.854.000. Itu ditambah aja ya. Terus jangka waktu diskonto sampai 3 Mei sampai dengan 7 Juli itu sebesar selama 65 hari. Nah, diskonto Rp1.854.000 dikali dengan 14% dikali 65 per 360. Totalnya berapa? Rp46.870. Nah, itu dikurangi aja. 1.854 dikurangi 46.870. Hasilnya Rp1.807.130. Nah, jurnalnya gimana? Kas sebesar Rp130.000. Pada kredit itu wesel tagih sebesar 1.800.000 dan pendapatan bunganya sebesar Rp7.130. Oke, next ini latihan soal ya. Oke, jadi itu semua materi dari aku dan cukup untuk tentir kali